Padahal sudah hampir 2 bulan dilantik, namun para kepala daerah yang baru di Lampung tampaknya belum memiliki gebrekan kerja nyata mengatasi permasalahan jalan rusak yang banyak dikeluhkan masyarakat. Jalan rusak masih terjadi di mana-mana dan belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Jalan rusak diantaranya terjadi di Kampung Banjar Kartarahayu dan Candirejo, Kecamatan Waipengubuan, Lampung Tengah. Di sepanjang jalan ini sudah hampir tidak terlihat lagi aspalnya yang berganti dengan lubang-lubang besar. Menurut warga, jalan rusak telah terjadi lebih dari 5 tahun. Jalan rusak menyusahkan karena waktu perjalanan lebih lambat, rawan kecelakaan, hingga berisiko menyebabkan kendaraan rusak. Dari Candi, Pak. Mau ke proyek. Sering nggak lewat sini, Bang? Sering, Pak. Ini kalau dia sesana hujan gimana, Pak, jalannya? Kalau hujan ya udah kayak kolam aja, Pak. Gitu ya? Iya, susah banget jalannya. Ada nggak sering-sering kecelakaan gitu? Mobil atau motor gitu? Mungkin kalau kecelakaan enggak ya, cuma kalau miring-miring gitu, mobil-mobil singkong, gitu mobil ya? Ini ya pribadi juga susah. Ini Bang udah berapa tahun kira-kira nggak ada perbaikan, Bang? Wah, ini mah udah lama banget. Ada kali 5 tahun, 6 tahun ya. Udah berapa lama kira-kira Bang jalan belum perbaikin? Waduh, dari saya ke sini 2019 itu belum ada, Bang. Belum ada perbaikan sama sekali? Belum ada sama sekali. Pernah nggak tim-tim dari kabupaten apa meninjau dengan jalan yang rusak? Oh, tidak pernah. Nggak pernah. Sama sekali tidak pernah. Gitu ya? Kalau dia musim hujan gimana, Bang? Itu kayak kobangan, Bang, bisa rakitan lele gitu. Gitu ya? Sering nggak kira-kira yang melihat kecelakaan kayak motor yang lain, Bang? Sering saya, terutama bagi orang yang membawa bawaan seperti dia habis panen apa habis ngarit itu sering terjatuh dia di jalan yang berlubang. Harapan saya kepada Bapak Bupati tolong kesini ditinjau jalan kami supaya akses anak-anak, akses warga mau menuju ke luar itu tidak terhambat oleh jalan yang rusak ini. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah karena menghubungkan langsung dengan jalan lintas Sumatera. Warga mendesak Gubernur dan Bupati Lampung Tengah segera memperbaiki jalan sebelum menimbulkan jatuh korban. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap program pembangunan di daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Barat. Perencanaan pembangunan yang telah disusun pada tahun 2024 dipastikan tidak dapat direalisasikan pada tahun ini akibat keterbatasan anggaran. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Barat Rabu siang. Program di Dinas Pekerjaan Umum yang seharusnya dilakukan pada tahun ini diantaranya adalah perbaikan jalan hingga sanitasi air bagi warga pesisir. Adanya efisiensi seperti apa nih, Pak? Mungkin teman-teman juga ngerasa ke jaringan jalan nasional aja kita udah konsultasi tuh tentang udah berbulan-bulan ya dari sebelum bulan puasa Lebaran jalur Liwakru itu harusnya ya kalau di zaman normal udah ditangani langsung itu kita lihat kan seolah-olah seperti gak respon yang sekarang ya bukan gak respon uangnya bahasa Lampungnya nggak ada gitu loh mungkin malah pengalokasiannya yang nggak diizinkan. Ruas jalan mana aja, Pak, yang paling parah rusak di Kabupaten Pesisir Barat ini? Yang butuh perhatian. Yang butuh perhatian kalau secara anggaran kita yang di DHK kemarin itu kebanyakan wilayah di Kudus Selatan ya. Loh, kami sudah kesal, Pak, tidak diperhatikan dengan janji-janjinya. Setiap ada mau pemilihan kami dicari. Setelah duduk di kursi mana? Tolong dong pikirin, Pak, ini pikirin. Tidur. Jangan tidur aja. Seberapa penting jalan ini untuk masyarakat? Oh, sangat penting. Sangat penting, Pak. Amat sangat penting. Karena di sini jalan satu-satunya ini jalan lintas Waiharu, Pak. Ya, jadi warga masyarakat ini untuk ke pasar itu ya lewat sini. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyatakan sumber dana yang saat ini bisa diandalkan adalah dana bagi hasil atau DBH sebesar 1,5 miliar rupiah. Satu lagi dana sanitasi air dari Kementerian Keuangan sebesar 4 miliar rupiah, namun hingga kini belum bisa dicairkan.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan warga berharap pemerintah pusat mencarikan solusi untuk membiayai program pembangunan di tengah masa efisiensi anggaran tersebut. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Para petani padi di Kabupaten Tanggamus mulai memasuki masa panen raya. Panen perdana digelar bersama pemerintah kabupaten dan pusat yang digelar secara serentak di 14 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Tanggamus, hasil panen petani tahun ini terbilang baik, meski saat masa tanam diterjang cuaca hujan ekstrim. Rata-rata petani bisa panen sekitar 5 ton gabah per hektar. Melalui panen raya serentak tersebut, pemerintah Kabupaten Tanggamus meminta Gubernur Lampung dan pemerintah pusat memberi bantuan berupa normalisasi irigasi dan perbaikan jalan untuk mendukung hasil pertanian padi yang lebih baik. Pasalnya, hasil panen padi bagus bisa mencapai 8 ton per hektar. Karena tadi saya lihat ada panen dengan cara-cara modern seperti ini akan menuju ke sana, insya Allah ke depan akan lebih bagus lagi. Saya berharap semua petani betul-betul semangat karena akan kita bantu dari pemerintah pusat, dari pemerintah kabupaten akan membantu apa yang diperlukan dalam rangka untuk mensukseskan pertanian yang ada di sini betul-betul bisa produktif. Saya berharap petani betul-betul bisa merasakan kenyamanan dalam rangka untuk petani di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan data Pemkab Tanggamus, wilayahnya memiliki luas padi lebih dari 15.000 hektar. Namun, padi yang siap panen pada gelombang pertama tahun ini sekitar 5.000 hektar saja. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.